Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsiar, guru PPKN SMA Negeri 5 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Judul praktek baik yang saya ingin sampaikan adalah pemanfaatan spirit seed pada strategi pembelajaran pemerang hasil belajar PPKN materi penegak keadilan di Indonesia. Latar belakang penulisan praktek baik ini adalah keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi penegak keadilan di Indonesia adalah agar peserta didik dapat menganalisis peran penegak keadilan di Indonesia yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Praktek baik ini dilakukan 4 jam pelajaran pada 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, maka peserta didik masuk ruangan. Setelah itu disampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, strategi yang akan dilaksanakan. Lalu kemudian diberikan spreadsheet, link spreadsheet melalui WA group. Kemudian peserta didik mengakses link tersebut untuk menuliskan topik-topik yang akan dipilih sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dengan demikian, maka peserta didik nanti akan mengerjakan topik sesuai dengan topik yang mereka paham, dan ini merupakan diferensiasi konten. Fokus mereka setiap kelompok di dalam menggali informasi adalah dengan pertanyaan kunci apa, mengapa, bagaimana. Misalnya tentang kelompok kepolisian, apa itu kepolisian, mengapa kepolisian harus ada, dan bagaimana kepolisian itu bisa menegakkan keadilan. Begitu pula kepada topik-topik lainnya. Setelah semua kelompok dengan topiknya masing-masing berhasil merumuskan hasil belajar, maka akan diberikan lagi link spreadsheet khusus untuk kelompok masing-masing. Jadi ada spreadsheet untuk kelompok topik kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melihat bagaimana minat dan bakat yang bisa dikembangkan. Dengan demikian, maka produk yang akan dibuat oleh yang bersangkutan pada setiap kelompok itu adalah sesuai dengan bakat minatnya dan bisa berkolaborasi dengan kelompok lain sesuai dengan topiknya masing-masing. Ini merupakan diferensiasi produk. Semua peserta melakukan konsolidasi, baik konsolidasi kelompok maupun konsolidasi secara keseluruhan untuk membuat produk, dan produk nanti akan dibuat di luar jam tatap muka. Pada pertemuan kedua minggu berikutnya, maka masing-masing kelompok sudah siap dengan produknya masing-masing, di mana produk manual akan ditempel di dinding dan produk digital akan disiapkan di HP, tab, atau laptop untuk dipamerkan. Selanjutnya sesi kunjungan stand. Kelompok 1 disebut stand 1, kelompok 2 stand 2, dan seterusnya. Pada sesi saling kunjungan ini, maka di setiap kelompok 2 orang sebagai penjaga stand dan selebihnya berkunjung ke stand yang lain. Penjaga stand bertugas untuk memperlihatkan seluruh karya yang dibuat oleh kelompoknya dan mempersilahkan pengunjung untuk bertanya. Selanjutnya, penjaga stand menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, pengunjung
akan bertanya kepada penjaga stang dengan fokus pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Pengunjung pada setiap kelompok pastikan telah mengunjungi seluruh kelompok yang ada. Dan setelah itu, maka akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk melakukan diseminasi hasil kunjungan. Diseminasi hasil kunjungan pada tiap-tiap kelompok dipimpin oleh penjaga stang. Penjaga stang yang satunya menjadi notulis. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada temannya tadi yang mengunjungi stang-stang untuk menceritakan temuan-temuannya pada setiap stang yang dikunjungi. Akhirnya diskusi ini kemudian menyelesaikan seluruh hasil-hasil yang telah ditemukan oleh pengunjung tadi, kemudian lahir sebuah kesimpulan dari proses belajar ini. Diharapkan dari hasil diskusi diseminasi yang telah dilakukan itu, seluruh kelompok memahami topik yang ada dengan fokus apa, mengapa, bagaimana. Selanjutnya, peserta didik diberikan link spreadsheet untuk refleksi. Isi daripada spreadsheet ini adalah nama peserta didik, kemudian kolom untuk menuliskan refleksi. Selesai refleksi, maka guru bersama dengan peserta didik mengambil kesimpulan. Dengan prateba ini, maka dampak atau perubahan yang terjadi adalah terwujudnya keaktifan dan kesenangan peserta didik dalam pembelajaran. Di samping itu juga terlaksananya profil pelajar Pancasila. Demikian prateba ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sumudama? Luar biasa fantastis, Kurama.